Kali ini saya ingin membahas bagaimana sih ataupun kapan kita harus mengganti oli transmisi kita ya. Karena selama ini mungkin bagi para pengguna mobil jarang sekali kita memperhatikan oli gardan ataupun oli transmisi. Kebanyakan dari mereka lebih mementingkan oli mesinnya saja tanpa memperhatikan kapan kita terakhir mengganti oli gardan, kapan kita mengganti oli transmisi, padahal itu termasuk hal yang sangat penting. Oke, sebelum kita memulai untuk pergantian oli gardan ataupun oli transmisi, eh, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Tanda-tanda yang perlu kita pahami mengapa kita harus segera mengganti oli transmisi adalah pada saat kita mau pergantian gigi kita, baik itu dari gigi 1 sampai dengan ke belakang itu, kita itu mengalami kesulitan ya. Contohnya kita ganti ke 1, kedua, ketiga sampai dengan ke belakang itu nggak mulus, maka kita harus yang perlu diperhatikan adalah oli transmisinya terlebih dahulu ya, karena di situ part-part yang ada di dalamnya butuh pelumasan ya, agar pada saat kita menggeser-geser ataupun komponen tersebut bekerja itu butuh pelumas yang bagus. Kalau pelumasnya udah tidak bagus, secara otomatis pergantian gigi pun susah, itu secara logika aja ya. Tapi kalau kita punya kendala selain itu, terutama untuk apa namanya yang berhubungan dengan transmisi ya, yang berkaitan adalah contohnya kopling, itu beda lagi ya, beda lain cerita. Tapi yang ingin saya bahas itu adalah masalah transmisi ya, karena salah satu teman saya ya ada yang pernah mengalami seperti itu. Jadi kondisi pergantian dari gigi 2 ke gigi 3 itu susah ya. Jadi dari sini pindah ke sini itu susah. Jadi bagaimana mengatasinya ya, terlebih dahulu cek dulu ataupun ganti terlebih dahulu trek oli transmisinya dulu. Kita mulai menggantinya ya, cek terlebih dahulu semua bagian-bagian yang ada di sekitarnya, pastikan tidak ada yang bocor ya. Bagi itu untuk bagian masuk olinya ataupun bagian pembuangannya nih ya. Terus kemudian ada juga yang perlu kita cek ya, yaitu untuk bagian seal tuas transmisi ya. Ini bagian sini, ini ini juga rawan rembes juga ya. Jadi pastikan tidak ada yang bocor, daripada kita mengganti oli transmisi tapi kita masih punya kendala yang lainnya. Baik, untuk menggantinya kita perlu kunci shock 24, atas sama bawah sama, atas bawah sama, pakai kunci shock 24 ya. Untuk bagian yang atas ya, ini lumayan gampang seperti ini karena ada tuas sampai ke bawah, jadi kita ada tenaga untuk membukanya. Tapi untuk yang bagian pembuangan, bagian yang bawah ini harus kita balik. Terus juga kita butuh juga bantuan ya, kunci ring ya. Bila ini udah masuk, bagian ujungnya kita kasih pengait kunci ring, jadi biar kita punya tenaga buat memutarnya. Seperti ini ya kira-kira. Jadi supaya kita punya tenaga, jadi kita kasih ujungnya ring pakai kunci ring 19 ini buat pengaitnya, buat bantuan untuk tuasnya. Kalau ada pipa yang ukuran segini juga bisa pakai pipa, yang penting kita ada tenaga buat muter baut bawah untuk pembuangan oli transmisinya. Lanjut ke bagian pengisian olinya ya. Yang perlu kita siapkan adalah alat seperti ini, alat simple ya. Ini dari selang biasa, terus kemudian pakai botol bekas yang terlebih dahulu kita bikin seperti ini ya. Kita lem bagian atasnya, nah ini sampai bawah ya, karena kita nggak mungkin masukinnya posisinya oli seperti ini langsung dituang, itu nggak bisa.
tapi pakai seperti ini. Nanti olinya masukin ke sini, terus kemudian pada saat ini masukkan ke lubang olinya, terus kemudian kita pencet, otomatis olinya naik ya kan. Nah ya terlebih dahulu sih jangan lupa untuk mengukur seberapa tinggi olinya. Ini hanya contoh aja ya, contoh ukurannya ya. Kalau untuk oli transmisi yang kita pakai ya, kebetulan saya pakai Avanza. Untuk menurut buku panduan itu kita pakainya 1 liter, 3 ya. 1,1 boleh, 1,2 boleh. Kalau 1,5 itu memang banyak juga yang segitu, 1,5, tapi saya ngikutin buku panduan aja ya, 1,3. Nah, kerjanya seperti ini gambaran aja, ini oli bekas yang saya pakai. Kalau kita pencet olinya otomatis naik.